Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu wa jama'atahu ila yaumin nahdah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Dua hal yang tidak ada hal lain yang lebih buruk dibanding kedua hal tersebut. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah ad-dhurru bil muslimin, berbuat yang membahayakan umat Islam. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya bahwa sebagai seorang Muslim, maka hendaknya kita ini berusaha untuk betul-betul menjauhi yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik itu ada dua macam, ada syirik yang khafi, ada syirik yang jali. Kalau syirik yang jali itu gampang, kita melihatnya itu gampang. Syirik jali itu misalkan kita menyembah, ada di antara kita yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah misalkan bintang, matahari dan seterusnya. Maka itu masuk dalam kategori syirik yang jali. Kalau syirik yang khafi, nah ini sangat sulit, ya, itu sangat sulit. Karena itu syirik jali yang khafi itu harus betul-betul diwaspadai. Termasuk diantaranya misalkan kita merasa bahwa diri kita ini pandai, merasa bahwa diri kita ini pinter. Nah ini syirik, tetapi syiriknya adalah syirik yang khafi dan itu sulit. Ya, penyakit hati itu sulit. Karena itu fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka di antara orang-orang yang salat? Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yani orang-orang yang mereka lalai di dalam salatnya. Siapa mereka yang lalai di dalam sholatnya? Yakni orang-orang yang riak di dalam sholatnya. Ini termasuk dalam kategori ini, syirik yang khafi, yang sulit sekali bagi kita untuk menghindarinya. Nah, oleh sebab itu harus belajar secara lebih secara lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian yang kedua adalah al-dhurru bil muslimin, berbuat sesuatu yang itu membahayakan orang Islam, ya, sesama orang Islam. Nah ini dua hal inilah yang dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang akhbath, sesuatu yang luweh jember, sing luweh elek, ya, yang lebih buruk. Nah oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menghindari dua hal ini semampu kita tentunya, ya, semampu kita. Dari hadis ini juga ada sebuah pesan mendalam yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa yang pertama, bahwa puncak dari keimanan itu sesungguhnya adalah kita bisa menyebarkan keselamatan bagi sesama. Karena itu masyhur ada sebuah hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, jadi sisi sosial itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam Islam yang tidak boleh dikesampingkan. Boleh kita menjadi seorang yang rajin di dalam ibadah, tetapi sisi sosial harus kita perhatikan. Bagaimana kita
berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada teman kita, berbuat baik kepada sesama kita, itu menjadi hal yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita soleh secara individual, tetapi kita ini buruk di mata banyak orang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.